Puji Tuhan, saudaraku, saya ucapkan selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Saat malam hari ini kita kembali akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami dengan sempurna. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami terima, yang akan diberitakan, senantiasa boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Siaplah kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku. Saat malam hari ini kita akan melihat lagi renungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya kasih judul Hasil Kuasa Roh Kudus. Ya. Puji Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Demikian kebenaran firman Tuhan saya sampaikan, saya bacakan, yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan selanjutnya ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, pada saat malam hari ini, saudaraku, beberapa hari kita sudah mengikuti doa pekan Pantekosta. Saya akan percaya kita semuanya yang sudah menerima kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Sehingga seperti judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, judul renungan kita hasil kuasa Roh Kudus, ya. Inilah kita boleh melihat, saudaraku, orang-orang yang selalu rindu, yang sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Seperti pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku. Yaitu di ayatnya yang 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, mereka memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, jadi di sini kita melihat yaitu hasil dari kuasa Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu mendapat di dalam kehidupan kita. Ya, di sini saya catat Roh Kudus. Ya, kalau kita sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus memberikan selalu kerinduan untuk kita memikirkan perkara-perkara rohani. Ya, itulah hasil Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kerinduan kepada kita, rindu selalu untuk kita dekat kepada Tuhan, ya, memikirkan pikiran-pikiran kita secara rohani. Firman Tuhan dikatakan, yaitu seperti saya bacakan tadi di ayat 41, ya. Mereka dikatakan orang-orang
orang yang menerima perkataannya itu memberi mereka diri mereka dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Setelah, saudaraku, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dengan penuh keberanian, mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka memberitakan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang pada waktu itu. Yang artinya di sini dikatakan di ayat yang 42, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, mereka tidak tinggal diam, saudaraku. Mereka selalu berkumpul, bersatu hati, bertekun, dikatakan ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, dalam persekutuan mereka mendengarkan, mereka menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh pada rasul-rasul pada waktu itu. Ya, mereka selalu mempunyai kerinduan, saudaraku. Mereka selalu haus dengan senantiasa mau selalu dekat kepada Tuhan. Mereka selalu menikmati hadirat Tuhan. Mereka selalu menikmati firman Tuhan yang seringkali diberitakan kepada mereka. Ya, mereka selalu bersatu hati, mereka bertekun, mereka bersekutu, dikatakan. Ya, dan bukan di situ saja. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Jadi setelah itu saya katakan mereka menerima kuasa yang daripada Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus. Mereka selalu berkumpul, mereka selalu bersekutu, maka mereka selalu berkumpul bersama-sama untuk memecahkan roti, dan mereka selalu berdoa kepada Allah. Itulah, saudaraku, hasil Roh Kudus yang diberikan kepada anak-anak Tuhan, yang diberikan kepada kita semuanya, yang diberikan pada waktu itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan mereka. Mereka selalu mempunyai kerinduan untuk selalu bersekutu, untuk selalu berkumpul, untuk selalu berdoa kepada Tuhan, untuk selalu mau rindu menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Begitupun juga kita, saudaraku, pada hari-hari ini. Selama 10 malam yang sudah kita lewati, namun bukan 10 malam saja, Roh Kudus itu selalu bekerja di dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Di saat kita rindu, di saat kita bersekutu, di saat kita berdoa kepada Tuhan, di situ kuasa Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, hasil Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita membawa kita untuk selalu rindu bersekutu kepada Dia, rindu untuk selalu berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan, rindu selalu untuk menikmati firman Tuhan, rindu selalu untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, saya yakin, saudaraku, ya, kita yang ada pada saat malam hari ini, baik saudara yang ada di rumah masing-masing, baik saudara yang mungkin masih ada di perjalanan, yang sedang menerima, yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan saat malam hari ini, biarlah kita selalu diberikan suatu kerinduan, ya, seperti di dalam Pemazmur pasal 42. Coba kita melihat, saudaraku, kita Mazmur pasal 42. Mazmur 42 dikatakan di sini, Mazmur pasal 42 ayat yang kedua, di sini dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, dikatakan demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Demikianlah jiwaku, jiwa kita yang ada pada
saat malam hari ini rindu kepada Allah, rindu dengan kebenaran firman Allah. Kita rindu menikmati hadirat Allah, saudaraku. Biarlah pada hari-hari ini, biarlah kita pusatkan kehidupan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, biarlah Roh Kudus-Nya itu dia memberikan hasil di dalam kehidupan kita, yaitu membawa kita untuk selalu rindu kepada Dia. Ya. Ayat selanjutnya, kita cepat saja saudaraku. Di ayat yang selanjutnya dikatakan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ya, jadi hasil kuasa Roh Kudus, saudaraku, dikatakan di sini memberikan penyataan hidup yang penuh dengan tanda-tanda. Tanda-tanda apa, saudaraku? Tanda-tanda apa? Di sini dikatakan, yaitu tanda yang pertama, hidup kita penuh dengan mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, itulah hasil Roh Kudus. Tanda yang pertama, hidup kita, ya, yang selalu dipenuhkan, yaitu hidup kita penuh dengan mujizat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, yaitu tanda yang selanjutnya dikatakan perubahan-perubahan yang jelas dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada perubahan-perubahan. Mungkin dulunya kita, ya, ada hal yang tidak mengerti. Setelah Tuhan Allah membercurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, Dia membuatkan pengertian di dalam kehidupan kita. Bahkan ada perubahan-perubahan yang jelas dalam kehidupan kita, yaitu perubahan sikap hati kita, ya, perubahan kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita padamkan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 dikatakan, kitab Roma pasal yang ke-8 di sini dikatakan, yaitu Roma 8 ayat yang ke-14, ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudaraku. Ya, kita adalah orang-orang yang dipimpin Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita disebut adalah anak-anak Allah. Suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah saudaraku pada hari-hari ini, biarlah Roh Kudus itu yang memberikan senantiasa pengertian di dalam kehidupan kita. Hasil Roh Kudus kepada kita, selalu kita mempunyai kerinduan, rindu kepada Dia, rindu untuk bersekutu, rindu untuk berkumpul, untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan, rindu untuk selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Dan di situ juga hasil Roh Kudus dikatakan, ya. Tadi dikatakan hasil Roh Kudus, yaitu di sini hasil Roh Kudus dikatakan, yaitu memberikan penyataan hidup, yaitu banyak tanda-tanda di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah senantiasa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, biarlah pada hari-hari ini, saudaraku, biarlah kita seringkali tetap kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, menghibur kehidupan kita, yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan dalam segala apapun juga. Puji Tuhan, saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, ya. Biarlah firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kebenaran firman-Mu, hamba-Mu
sudah sampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu selalu ada di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang pilihan-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah kami percaya hasil Roh Kudus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami selalu mempunyai kerinduan, rindu-rindu selalu untuk bersekutu, berkumpul, untuk berdoa kepada Engkau. Banyak tanda-tanda Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tanamkan, menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak yang kecil, hingga sampai dewasa, bahkan sampai lanjut usianya pun. Engkau berkati mereka, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, pendidikan anak-anak-Mu, semuanya Engkau berkati. Sehat-sehatkan semua jemaat-jemaat-Mu, sehat-sehatkan semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sempurnakan kebenaran firman-Mu pada saat malam hari ini. Sempurnakan doa hamba-Mu pada saat malam hari ini. Ini menjadi doa kami, ampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.